Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung bersama saya Mehdi Hairi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tebing longsor di Citiis, Bandung Barat akibat hujan deras menimpa rumah warga. Diduga salah menggunakan metode sosialisasi anti perundungan, pelajar SD di Kabupaten Cirebon tawuran setelah ditunjukkan video perundungan yang viral. Ribuan buruh di kota Cimahi turun ke jalan memprotes penetapan kenaikan upah minimum Provinsi Jawa Barat 2024 sebesar 3,57%. Sebuah gudang makanan milik perusahaan jaringan waralaba minimarket di Karawang Timur, Karawang, Rabu lalu terbakar. Kebakaran gudang diduga terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Sebuah gudang milik perusahaan PT Indomarko Prismatama di Jalan Parahyangan, Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, hari Rabu terbakar. Petugas pemadam kebakaran Karawang menurunkan 5 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Namun, api yang telah membesar dan pintu gudang yang sulit dibuka menyulitkan upaya pemadaman. Diduga kebakaran gudang terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Tadi keterangan dari karyawannya ini adalah gudang sembako. Kemudian kami mendapatkan pelaporan di Mako itu sekitar jam 16 kurang. Kemudian jam 18 ya, 18.02. Kemudian selama 5 menit kami respon cepat untuk datang ke sini. Meski sempat kesulitan mendobrak pintu gudang, petugas pemadam kebakaran berhasil mengeluarkan 2 unit kendaraan dari dalam gudang. Kerugian material akibat kebakaran diduga mencapai ratusan juta rupiah. Syamsul Nursyah melaporkan dari Karawang. Cuaca ekstrim melanda sebagian wilayah Bandung Barat Rabu lalu. Hujan deras mengakibatkan longsor tebing yang menghancurkan sejumlah rumah warga. Sejumlah bangunan rumah warga di Kampung Citiis, Desa Cicadas, Kecamatan Rongga, Bandung Barat, hancur porak-poranda usai diterjang longsor dari tebing setinggi 10 meter Rabu pagi. Sebagian besar rumah warga yang hancur adalah bangunan semi permanen dan panggung. Ada 3 rumah yang rusak berat dan 7 rumah lainnya ikut terdampak dalam musibah ini. Meski tak sampai menelan korban jiwa, namun 11 orang warga terpaksa harus diungsikan ke lokasi aman dan ditampung di rumah aparat Desa Cicadas karena rumah yang hancur sudah tak bisa ditinggali lagi. Longsornya tebing diawali hujan deras yang terjadi sejak Selasa malam. Dan sekitar pukul 22 warga mendengar suara gemuruh yang diduga kuat berasal dari longsoran tanah tebing setinggi 10 meter. Para penghuni rumah pun berhamburan menyelamatkan diri, sementara bangunan rumah hancur beserta perabotan yang ikut terkubur material longsor. Dampak terancam yang prioritas 7 rumah yang terancam keseluruhan 1 RW 37 kakak, Pak. Korban yang kena longsor diungsikan kemana, Pak? Alhamdulillah Pak Nurdin sama Pak Jaya diungsikan ke rumah Pak RW, Pak. Ke rumah RW dikarenakan rumah Pak RW kosong. Selain curah hujan tinggi, kondisi tanah labil karena tak mampu menampung air memicu terjadinya longsor. Hingga Rabu siang, warga bersama pihak desa dan BPBD Bandung Barat telah datang untuk membantu mengevakuasi barang milik para korban yang bisa diselamatkan. Akibat longsor, ada 8 rumah warga lainnya yang terancam karena lokasinya berada di bibir tebing. Petugas mengimbau agar warga sekitar segera mengosongkan rumah untuk sementara karena adanya potensi longsor susulan jika terjadi hujan deras. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia dalam posisi terbaring di kursi penumpang sebuah bus. Korban baru diketahui meninggal dunia saat bus melaju di ruas Pantura Subang dalam perjalanan dari Serang, Banten menuju Cirebon Rabu sore. Penumpang bus PO Bhinneka yang belakangan diketahui bernama Agung warga Indramayu ditemukan meninggal dunia di kursi penumpang. Kematian korban diketahui oleh kondektur bus yang curiga dengan kondisi penumpang yang terlihat seperti terus tertidur.
Menurut kondektur, korban awalnya naik bus di Terminal Serang menuju Cirebon. Saat bus keluar dari tol Cikampek, kondektur sempat mencoba membangunkan korban, namun korban tak juga bangun. Khawatir dengan kondisi penumpangnya, kondektur langsung menghubungi petugas kepolisian saat mobil sudah berada di Pantura Patok Besi, Subang. Saat diperiksa tim medis, korban dipastikan sudah meninggal dunia. Naik mah sudah saja gitu. Begitu juga naik langsung kasih ongkos tuh, langsung tidur aja gitu. Bangun-bangun sampai Popo, saya lihat itu kondisi dia tuh nggak gerak-gerak gitu. Dibangunin 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali nggak bisa gerak. Penumpang dari mana itu? Dari Serang. Serang, mau ke Indramayu ngomongnya. Dugaan sementara korban meninggal akibat serangan jantung atau sakit lainnya. Sebab petugas menemukan obat sakit kepala dari barang bawaan korban. Usai menjalani pemeriksaan medis di Puskesmas Patok Besi, Subang, jenazah korban dibawa ke rumah duka di wilayah Indramayu. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Salah menyampaikan sosialisasi bahaya perundungan, sejumlah pelajar SD di Kabupaten Cirebon malah menirunya dengan tawuran. Kasus ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan dan pihak sekolah serta keluarga akan memberi peringatan yang benar soal perundungan. Rekaman video berdurasi 30 detik yang menunjukkan belasan pelajar kelas 6 dari 2 sekolah dasar di Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon saling serang dengan tangan kosong ini sempat membuat warga geger. Apalagi ada pelajar yang menderita memar akibat pukulan. Pihak sekolah yang mengetahui kejadian tersebut kemudian mengumpulkan dan mempertemukan siswa dan orang tua dari 2 sekolah. Peristiwa yang terjadi pada jam istirahat di hari Sabtu pekan lalu itu rupanya dipicu acara sosialisasi bahaya perundungan dari mahasiswa KKN yang memperlihatkan video-video perundungan dan kekerasan yang viral. Anak-anak yang melihat tayangan berisi tindakan kekerasan tersebut justru terpicu meniru adegan perkelahian dalam video. Ke belakang, kemudian 6 orang itu diajak, ayo teman-teman kita ke belakang gitu kan, ke sawah, gitu kan. Ternyata di sana sudah ada yang membawa handphone. Nah, di sanalah mungkin terjadinya percobaan dan bahkan sudah kejadian. Ya salah mengartikan terkait dengan sosialisasi perundungan yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Wanasaba Kidul 2. Dan saya tanya sama mereka, itu sebenarnya mereka tuh nggak ada rencana mau tawuran atau apa, tidak. Dia tujuan keluar itu katanya hanya mau selfie di sawah. Tadinya selfie malah jadi akhirnya kok pukul-pukulan begitu. Setelah ditanya ada masalah apa, tidak ada masalah apa-apa. Dari mediasi yang juga disaksikan pihak kepolisian, pihak keluarga dari masing-masing siswa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Para siswa yang ada dalam video dan terlibat tawuran membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya. Kita bisa tangani, kita bisa kawal untuk melaksanakan mediasi kekeluargaan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak, termasuk pihak sekolah, agar secara selektif melakukan sosialisasi soal bahaya perundungan. Pendekatan negatif seperti menunjukkan tindakan kekerasan ke anak terbukti tidak efektif dan malah memicu anak meniru tindak kekerasan yang dipertunjukkan. Dibutuhkan pendekatan metode pengajaran yang pas, yang disesuaikan dengan perkembangan usia mental anak serta pendekatan positif agar anak meniru tindakan atau perilaku yang benar. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Klinik Asifa yang diduga melakukan kelalaian dalam penanganan bayi sehingga mengakibatkan kematian sampai saat ini masih beroperasi seperti biasa. Dinas Kesehatan belum memutuskan untuk menutup, sementara kasus ini pun telah dilaporkan ke polisi. Pasca meninggalnya seorang bayi yang diduga akibat kelalaian dari pihak klinik bersalin, sampai saat ini klinik tersebut masih beroperasi seperti biasa. Klinik ini sepi, hanya ada perawat yang berjaga di depan meja resepsionis. Saat akan dimintai tanggapannya, pihak klinik belum bersedia diwawancara. Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang dikonfirmasi mengenai operasional klinik mengaku belum mengeluarkan keputusan apakah akan melakukan penutupan sementara akibat kasus ini.
Menurutnya, Dinas Kesehatan baru akan mengambil keputusan setelah ada hasil pemeriksaan oleh tim ad hoc. Namun pihak klinik sempat memberitahu Dinas Kesehatan bahwa akan menutup sementara kliniknya. Belum meminta buat melakukan karena pemberian sanksi itu harus berlandaskan dan harus diputuskan lewat rekomendasi-rekomendasi. Apakah kita cabut izinnya, apakah yang bersangkutan kita cabut izin prakteknya, kita nanti menunggu hasil ini 14 hari ke depan. Kasus dugaan malpraktik ini sudah dilaporkan pihak keluarga bayi yang meninggal dunia ke polisi. Saat ini polisi akan memeriksa sejumlah saksi. Ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Malpraktik. Ya. Itu belum dapat kemudian kami simpulkan karena kami harus kemudian mengumpulkan berbagai keterangan, termasuk juga dokumen-dokumen terkait dengan SOP penanganan lahirnya seorang bayi di klinik tersebut. Sebelum menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan, polisi akan memeriksa saksi baik dari pihak korban maupun klinik serta meminta keterangan dari ahli. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya.